Ada rupa. Oh, ada harga, ada rupa. Iya, ada harga, ada barang. Ada barang. Ya. Pertama yang bisa kita lihat itu. Baik, kita pertama kali akan melakukan eksplorasi di rumah ini dan akan menjumpai pemilik rumah dan bertanya tentang sejarah berdirinya kampung Penggah ini yang ada di ini kawan-kawan ya, cara mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda motor. Tos atas. Lalu dimanakah kiranya kayu ini nanti akan diletakkan ya, kawan-kawan? Yang mengawal ya, satu orang untuk keamanan, dan itu tidak untuk ditiru ya kawan-kawanku ya, karena itu membutuhkan skill khusus ya. Membawa kayu dengan menggunakan sepeda motor dengan metode seperti itu tentunya menggunakan skill khusus, bukan untuk ditiru. Jika belum memiliki keahlian ataupun tidak dalam pengawasan, maka jangan mencoba untuk meniru adegan tersebut ya kawan-kawanku ya. Ini untuk edukasi di perkampungan itu, ketika mengangkut kayu sudah menggunakan sepeda motor seperti ini. Masya Allah. Nah, itu cara menurunkannya, diikat dengan menggunakan rantai dengan kombinasi dengan karet. Ngigil mereka wow. Walah. Nggih. Nggih. Itu ambil lagi ya kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua kawan-kawanku di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan channel saya, Jejak Bang Tom. Nah kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya berada di perjalanan menuju ke sebuah perkampungan yang sangat terisolir kawan-kawanku. Nih kita lihat nih jalannya seperti ini kawan-kawanku ya. Kita akan menelusuri sejarah berdirinya Kampung Penggah yang ada di pedalaman Kabupaten Semarang kawan-kawanku. Lalu seperti apa kondisi kampungnya kiranya ya kawan-kawan? Kok ini yuk sangat terisolir sekali. Ikuti terus petualang Jejak Bang Tom, jangan kemana-mana. Monggo kita lanjut. Kawan-kawanku, kondisi jalannya seperti ini ya, dan ini memang jalan satu-satunya untuk menuju ke Kampung Penggah ya. Hampir menyerupai jalanan menuju ke ini ya, yang pada saat kita eksplorasi di Kampung Keramat ya kawan-kawanku ya. Kita lihat ini. Jadi jalannya hanya berupa bebatuan dan bebatuan yang ditata seperti ini dan tanah ya. Mending lewat jalan yang tanah aja kawan-kawan, karena kalau batu tuh gerunjal. Nah, apakah kita sudah mendekati kampung itu? Nah, ini kondisinya.
jalannya. Belum ada tersentuh oleh pembangunan ya kawan-kawan ya. Dan tampaknya penduduk atau warga kampung ini mayoritas berprofesi sebagai petani. Nah, adanya perkebunan jagung yang sangat luas sekali yang kita lihat ya, kita disuguhkan dengan adanya. Nah, itu dia, itu rumah pertama yang dapat kita saksikan saat ini ya kawan-kawan ya. Nah, itu menyendiri berada di tepian perkampungan ini kawan-kawan ini. Masya Allah, jalannya bener-bener nah itu rumahnya kawan-kawan ya, rumah pertama yang bisa kita lihat itu. Baik, kita pertama kali akan melakukan eksplorasi di rumah ini dan akan menjumpai pemilik rumah dan bertanya tentang sejarah berdirinya kampung Penggah ini yang ada di wilayah Kabupaten Semarang ya kawan-kawan ya. Jalannya, sepanjang jalan kondisinya seperti ini kawan-kawan. Untuk itu ikuti terus petualangan kami, jangan kemana-mana. Nah, itu ya kawan-kawan ya, rumah yang ada di tepian perkampungan ini menyendiri berada di kampung Penggah ini. Coba kita akan mendekat dan menyapa pemilik rumah, apakah beliau berada di tempat atau tidak ya. Yang penting kita akan mendekat. Nih, melewati jembatan kecil yang berada di atas aliran irigasi, namun ini kondisinya sudah tidak ada airnya ya kawan-kawan. Lah, ojek kayu Dip. Hah? Niki orang gue kamu ngangkuti kon dhuwur aku mbak. Pas men aku yo entuk ning kene yo budi temeng-emeng. Ojek kayu kamu jelas. Baik, kawan-kawanku, kita akan mencoba untuk mendekat dan menyapa pemilik rumah, apakah beliau berada di rumah ya. Langsung munggah anaknya Dip. Nah, ya, sepertinya tidak ada di tempat pemilik rumahnya, tidak ada di rumahnya. Ini salah satu rumah yang ada di antara lebatnya hutan bambu dan jati nih kawan-kawan ya. Masya Allah, ini dia rumahnya. Ukurannya hanya berapa ini, 5 kali 5, namun yang membuat suasana asik itu dihadapkan dengan perkebunan jagung yang cukup luas itu di depan itu ya kawan-kawan ya. Ini di sisi kanan itu hutan jati yang cukup lebat, kita lihat nih ya. Masya Allah, ini hutan jati yang cukup lebat sekali. Baik, kita, karena ini pemiliknya tidak berada di tempat, maka kita akan mencoba untuk berjalan masuk ke perkampungan kampung Penggah ini dan mengetahui lebih dalam bagaimana kondisi dari kampung Penggah ini. Karena konon ceritanya, menurut informasi yang saya dapatkan, bahwa di kampung ini hanya ada beberapa rumah saja, 9 atau 7 rumah saja kawan-kawanku, dan itu pun jaraknya saling berjauhan. Kita lihat ini di sini, ini jelas menyendiri. Kemudian ada lagi di sana, di atas sana ya, terhalang dengan lebatnya pepohonan ini, dan kemudian di sana itu jaraknya berjauhan. Nah, kita akan berjalan menyusuri jalan setapak ini ya kawan-kawan, untuk menuju ke rumah-rumah warga yang ada di kampung Penggah ini, yang lainnya.
topiku malah rataan ibu. Meskipun di sini banyak pepohonan kawan-kawan, namun serasa begitu agak lumayan panas udaranya. Tuh rumahnya kelihatan tuh ya, dia. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ya, dengan menyusuri jalanan ini menuju ke rumah warga yang lainnya ya. Itu teman kita dari channel Potret Desa sudah berhasil menjumpai warga dari kampung ini ya, mbahnya yang kampungnya apa namanya? Menggah. Dari kecamatan Banca Banca apa Beringin ini? sana kan Banca ada kan Beringin ban Bijan. oh saat ini dari Banca. Sana kan ban pindah kan. Menggah kecamatan itu. Enggak. Nggih. Dan niku saking ndak pundi mbah niku. Oh. Nggih. Lah mbah ajeng tidak pundi niki. Aduh, nuwane kan apa ayam. Nuwane ayam, Mbak. Oh ayam nggih. Kiriane mriki, Mbah. Daleme niku. Oh nggih nggih. Kampung Penggah. Enten pinten griya mriki, Mbah? Ora mau tekono kembesanatan. Ada kan ban suwung. Suwung. Suwung dekat yang Oh. turun jarah ngaten. Oh teng mriki namung 3 rumah. Dari sama Mekah. Oh. Tinggi, berarti tinggi. Oh, umroh. Enggak. Suka umrah, Mbak. Mati dulu ya, Mbak. Nggih. Terus ada umrah ngaten. Nggih. Nggih. Nggih pun, Mbah. Kula tak nglajengke perjalanan iki. Nggih, Mbah. Monggo, Mbah. Pareng itu nggih. Enggak. Nah, kita sudah bisa melihat rumah lagi itu ya, teman-temanku. Nah, tampaknya rumah itu lebih tua, lebih klasik lagi. Dan ini kita lihat ada jalanan yang sudah mulai ditalut di kanan kiri nih ya. Masya Allah. Namun di sini belum ada jalan yang dicer ya, teman-temanku. Dan menurut cerita mbahnya tadi, di sini hanya ada beberapa rumah saja, tidak banyak warga yang tinggal di Kampung Penggah ini. Nah, kita lihat ini, Masya Allah. Dan ternyata di sini kecamatannya sudah ikut wilayah Kecamatan Banca, Kabupaten Semarang ya. Nih, sepanjang jalan, dan di sini ada bekas tapak sepeda motor. Trail ini tentunya bisa jadi ini adalah tapak motor trail pengangkut kayu yang biasa digunakan oleh warga kampung ini ya. Karena untuk mengangkut kayu itu menggunakan motor trail. Nah ini juga rumah yang ada di kampung ini. Nah. Dan mayoritas dari warga kampung ini berprofesi sebagai petani ya.
kita berada di dataran agak tinggi nih teman-teman, sehingga kita bisa melihat adanya perkampungan yang di sana ya, dan di sana juga Masya Allah. Nih. Kita nanti akan mencoba untuk berinteraksi, ngobrol-ngobrol dan bertanya tentang seputar sejarah berdirinya kampung Penggah ini kawan-kawan ya. Nih, bahkan rumah-rumah era zaman kerajaan, era zaman kesultanan ini masih ada ya, rumah-rumah yang dimiliki oleh rakyat-rakyat kesultanan, rakyat kerajaan nih, seperti ini, dengan menggunakan dinding berbahan material dari bilik bambu ini kawan-kawanku nih. Masya Allah ya, baru kali ini kita dapat mengeksplor rumah yang secara keseluruhan dindingnya ini menggunakan bilik bambu nih. Ini ya, satu rumah nih kawan-kawanku ya. Kalau yang di depan itu sudah beda lagi, dan ini juga udah beda lagi. Kalau yang ini berbahan material dari ini apa namanya, kayu ya. Masya Allah. Ini ya, ini dari bambu nih, bilik bambu yang dianyam, dan itu pun kondisinya sudah sangat tua ya kawan-kawan ya. Dan ini bagian depan rumah yang ada di bagian depannya. Nah, seperti ini kondisinya. Kampungnya serasa sepi sekali, seolah tak berpenghuni ya kawan-kawanku, sehingga kita baru dapat menjumpai salah satu dari warga kampung ini ya, tadi mbahnya tadi ya. Dan rata-rata di waktu-waktu seperti ini, jam 2:21 itu mereka mungkin berada di ladang ya kawan-kawanku ya. Kita belum bisa menjumpai warga yang bisa kita ajak ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya tentang seputar sejarah berdirinya kampung Penggah ini. Nah, di sisi kanan atau bagian atas ini terdapat hutan bambu yang cukup lebat ya. Di sana ada sebuah rumah lagi, dua buah rumah di sana ya, rumah lagi ya, rumah klasik. Ini kondisinya. Baik kawan-kawan jejak Bang Tom dimanapun berada, oleh karena kita tidak dapat menjumpai pemilik rumah dari warga yang ada di kampung ini, maka kiranya kita akhiri dulu penelusuran kita dalam menelusuri sejarah berdirinya kampung Penggah ini ya kawan-kawan jejak Bang Tom semuanya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam narasi, deskripsi ataupun thumbnail ya kawan-kawan. Semoga saja dengan adanya tayangan ini dapat dijadikan pengalaman baru dalam kehidupan kita. Dan mohon untuk kawan-kawanku yang baru singgah, baru mampir di channel ini, bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus bersemangat dalam membuat konten dan channel ini dapat berkembang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.